sahabat, jumpa lagi dengan saya Pendeta Yesi Irawan dalam Sapaan Sahabat GKI Putih. Saudara, di dalam kehidupan ini kita melihat bahwa yang namanya sebuah relasi dalam kehidupan keluarga maupun juga pertemanan ataupun juga relasi lainnya, tentu tidak akan ada relasi yang sempurna. Semuanya pasti pernah melakukan kesalahan di dalam hidup ini. Relasi kita pasti pernah mengalami goncangan-goncangan, baik itu yang besar maupun yang kecil. Nah, di dalam Alkitab kita melihat ada berbagai relasi yang goncang, bahkan rusak. Di dalam kisah-kisah Alkitab sebagai contoh, kita melihat di dalam relasi Adam dan Hawa, relasi mereka menjadi rusak ketika mereka saling menyalahkan. Kemudian juga kita melihat relasi Kain dan Habil yang rusak ketika si kakak menjadi iri kepada adiknya dan kemudian membunuh adiknya. Kita juga melihat relasi yang rusak di antara suami istri, misalnya ketika ada persoalan mengenai anak, mengenai harapan adanya keturunan dalam kisah Abram dan juga Sarai dan juga Hagar. Kita juga melihat bahwa rasa iri hati juga dapat membawa ke dalam kejahatan dan kehancuran relasi yang seperti dialami oleh Esau dan Yakub, juga Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini apabila memang relasi-relasi yang rusak itu terjadi, itu pertanyaannya apa sih sebabnya? Nah, seorang penulis namanya Louis Anderson dalam bukunya The Soul of Ministry mengatakan bahwa keretakan-keretakan dalam relasi ini atau broken relationship ini terjadi karena adanya suatu tindakan yang abusif dalam relasi antara kita dengan sesama kita. Entah kita menjadi pelaku atau kita menjadi korban. Nah, kenapa orang bisa melakukan tindakan yang abusif itu? Dia mengatakan karena pola relasi yang dibentuk adalah pola relasi yang memaksa, bukan memberi ruang untuk berpikir. Pola relasi yang juga menekan, bukan membebaskan. Pola relasi yang manipulatif, bukan yang membangun. Kemudian juga pola relasi yang dipenuhi dengan ketidaksetiaan, bukan dengan cinta kasih dan kesetiaan. Pola relasi yang merasa paling benar dan tidak mau mendengarkan pada orang yang padanya kita berelasi. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat relasi kita dalam kehidupan persahabatan kita dengan teman ataupun juga dengan kehidupan bersama orang tua kita atau pasangan kita atau anak kita. Apakah pola-pola relasi yang abusif itu ada dalam relasi kita? Biasanya pelaku abusif entah kadang-kadang sadar memang tahu ataupun juga tidak sadar. Karena itu diperlukan kepekaan batin untuk melihat apakah diri kita ini adalah orang tua atau anak atau teman atau pasangan yang abusif atau tidak. Nah, kalau kita menjadi pelaku, maka segeralah bertobat, karena tindakan yang abusif itu dapat membuat tidak hanya relasi yang menjadi hancur, tetapi diri orang-orang yang ada di sekeliling kita juga menjadi rusak dan hancur. Kalau luka tubuh bisa terlihat, tetapi luka batin itu tersimpan dalam batin dan menyebabkan juga gangguan terhadap keseimbangan mental maupun spiritual kita. Nah, karena itu kalau kita melakukannya, mari kita bertobat. Tetapi kadang-kadang kita juga bisa menjadi korban. Di antara kita semua yang mendengar, mungkin ada yang pernah menjadi korban atau sedang menjadi korban. Ketika kita menjadi korban, ketika kita merasa diabaikan, dilupakan, tidak dianggap manusia, maka ingatlah bahwa Tuhan menolong kita dan Tuhan ingin kita bebas karena Ia juga mengasihi diri kita sendiri. Karena itu penting, mari kita membaca kitab suci kita di dalam Mazmur 27, biarlah ini menjadi penghiburan bagi setiap kita yang berada dalam broken relationship. Dikatakan demikian, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan menyambut kita yang terluka,
bukan hanya untuk merangkul, tetapi Dia memulihkan. Biarlah kolase-kolase hidup kita yang robek, yang rusak ini Tuhan susun bersama dengan kita menjadi sebuah puzzle yang indah, yang pada saatnya nanti kita berkata, Tuhan, Engkau telah menolong saya. Selamat bertobat dan selamat berpulih. Tuhan memberkati kita. Amin.